selamat datang musuh setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya. Masih di berapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Juventus versus Torino. Yang kedua ada Genoa versus AC Milan. Yang ketiga ada Sam Reims versus AS Monaco. Dan yang terakhir ada Werder Bremen versus Hoffenheim ya di Liga Jerman. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Nantes ya. Nah, di setengah dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 1-2 dimenangkan Nantes ya. Di sini Nantes sudah unggul ya 0-2 di babak kedua. Dan menit-menit akhir itu Strabok mencetak gol ya, jadi membuat kita over undernya itu loss. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di BC ya, bermain rekekan dan bermain di under ya 2/3/4. Di sini untuk handicap kita draw ya teman-teman, tapi untuk over undernya kita win. Di sini skornya 1-1 berakhir draw. Di sini hampir tepat yang musuh katakan bakal bisa terjadi draw dan WC menang 1-0. Dan di sini benar saja. Dan match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Borussia Dortmund Mönchengladbach ya, ngasih 1/4 dan bermain di under ya 3/4. Di sini untuk handicapnya kita LH ya teman-teman, karena skornya 2-2 berakhir draw. Di sini dari kedua tim saling adu serang ya, dan babak kedua itu Mainz unggul ya teman-teman, dan di comeback oleh Mönchengladbach di menit akhir. Ini membuat kita patah untuk bill over undernya ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Trabzonspor ya, nah di setengah dan bermain di under ya 3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman, karena skornya 1-0 dimenangkan oleh Adana Demirspor. Dan untuk bill handicap kita itu patah ya teman-teman, dan untuk over undernya juga kita patah, sayang sekali. Dan kemarin itu belum ada profit ya dari bill pare dan single bet, itu profitnya hanya sedikit ya, karena di sini single bet kita profit. Kemarin Musuh Bandar bermain di over semua ya untuk single bet, dan Levante Albacete itu skornya 0-2 dimenangkan oleh Levante. Di sini sayang sekali karena kurang 1 gol lagi ya. Nah, ini full hijau ya teman-teman untuk single betnya. Kalau Levante menang 0-3, tapi di sini hanya kalah separuh ya. Dan Alenya Pelatih di sini win karena skornya 2-1 ya, menangkan oleh Alenya Sport. Di sini Musuh Bandar PD ya di over 2,5. Dan Birmingham West Brom di sini Musuh Bandar PD di over 2/4 dengan odds yang lumayan ya. Di sini berhasil win juga. Di sini kita profit ya 1.500.000 dari single betnya. Dan untuk bill pare itu kita patah ya, belum ada profit. Oke, baik guys, sudah musuh review ya untuk pertandingan konten kemarin. Dan untuk teman-teman Musuh Bandar jangan kecewa kan, kita akan profitkan hari ini ya, karena hari ini banyak match. Di hari Sabtu dan Minggu itu pasti selalu banyak match, dan kita jangan kendor ya untuk profitkan bill pare kita. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan bergabung dengan Musuh Bandar yuk, karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan pare itu Musuh Bandar saya di grup. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Juventus versus Torino. Oke, kita untuk Juventus saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Serie A, dan Torino sendiri berada di peringkat 10. Oke, kita lihat untuk form tuar dari kedua tim. Untuk Juventus saat bermain di kandang home itu 67%, home draw 19%, home loss itu 14%, dan unggulnya kita di sini di 1,90 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Torino sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 45%, draw 18%, loss itu 36%, dan golnya kita di sini di 1,41 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Juventus itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Torino sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Juventus itu 4 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini Torino tidak pernah menang ya dari Juventus di 6 perjumpaan terakhirnya.
Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada kedua, kita bisa di sini Juventus sudah dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, seperempat, dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 3, 2/4, dan 1/3/4. Oke, setelah melihat dataran statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Juventus ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya teman-teman, 2. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh Juventus. Dan ini kemungkinan 2-0 juga ya, pahit-pahit. Dan kalian bisa bom single betnya itu di Juventus, dikasih setengah karena musuh bandar meyakini. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Genoa versus AC Milan. Oke, kita untuk Genoa saat ini berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Serie A, dan AC Milan sendiri berada di peringkat 2. Oke, kita untuk promptuar dari kedua tim. Untuk Genoa saat bermain di kandang omnya itu 50%, home draw 39%, home West itu 11%, dan unggulnya kita di sini di 1,50 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk AC Milan sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 43%, W draw 26%, W loss itu 30%, dan W golnya kita di sini di 1,35 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Genoa itu 2 kali draw, 1 kali kemenangan, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk AC Milan sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat AC Milan lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Genoa itu 1 kali kemenangan, untuk AC Milan 4 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini terlihat AC Milan lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini AC Milan berjagokan dengan memberi handicap setengah, 3/4, dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4, dan 2/3/4. Oke, setelah melihat dataran statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang AC Milan ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 0-2 ya, dimenangkan oleh AC Milan. Di sini musuh bandar percaya AC Milan ya, teman-teman, karena dari performanya ya, dan Genoa terlihat kurang konsisten ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Reims versus Monaco. Oke, kita untuk Reims saat ini berada peringkat 3 klasemen sementara Liga Prancis, dan Monaco sendiri berada peringkat 1. Oke, kita untuk promptuar dari kedua tim. Untuk Reims saat bermain di kandang omnya itu 45%, home draw 27%, home West itu 27%, dan unggulnya kita di sini di 1,50 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Monaco sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 50%, W draw 32%, W loss itu 18%, dan W golnya kita di sini di 1,91 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Reims itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Monaco sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Reims itu 2 kali kemenangan, untuk Monaco itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 2 kali. Di sini kedua tim berimbang ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang berikan terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu tidak ada yang dijagokan ya teman-teman. Nah, dengan rekekan Monaco ngasih 1/4 dan Reims ngasih 1/4 ya. Di sini kedua tim sama-sama ngepur ya teman-teman, karena kemungkinan sama kuat dan dari statistik juga imbang ya. Dan untuk over undernya itu di 3, 2/3/4, dan 3/1/4. Oke, setelah dataran statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Reims ya. Kita nanti 1/4 dan kita bermain di under teman-teman 3, dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini kemungkinan berakhir draw ya dari kedua tim, dan kalian bisa bom single betnya itu under 3. Musuh bandar yakin under 3 ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Werder Bremen versus Open. Oke, kita untuk Werder Bremen saat ini berada peringkat 12 klasemen sementara Liga Jerman, dan Open sendiri berada peringkat 6. Oke, kita untuk promptuar dari kedua tim. Untuk Werder Bremen saat bermain di kandang omnya itu 35%, home draw 10%, home West itu 55%, dan unggulnya kita di sini di 1,60 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk OPM sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 30%, W draw 20%, W loss itu 50%, dan W golnya di sini di 1,40 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang.
Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Werder Bremen itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk OPM sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat OPM lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Werder Bremen itu 1 kali kemenangan. Untuk OPM itu 4 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya. 1 kali. Di sini OPM lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang kembali terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu kan. Werder Bremen ngasih 1/4 dan OPM ngasih 1/4 ya. Di sini sama-sama ngepur ya dari kedua tim dan tidak ada yang dijagokan. Dan untuk over-undernya itu di 3/4, 3 dan 3,5. Oke, setelah melihat transaksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang OPM ya. Kita bermain kekekan dan kita bermain di over ya teman-teman 3. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-3 ya di menangkan OPM. Di sini kalian bisa bom single bet di OPM ya, bermain kekekan karena musuh bandar percaya OPM. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi Parwe dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu ngikutin sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa ngikutin prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika kalian bermain di luar pertandingan musuh berikan pada ini, kalian bisa join di grup musuh bandar ya yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya dengan memberikan single bet, bojal dan Parwe itu musuh bandar saya di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele ya dan di IG, kan bisa lihat di musuh bandar dan IG musuh bandar untuk single bet bomnya. Yuk JP bareng di grup, itu lebih asik. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.